Halo, nama saya Muhammad Naufal Al-Fahuzi. Pernah gak sih kalian merasa bahwa hidup kalian itu hampa? Kalian merasa hidup kalian itu sangat-sangat menyedihkan, sangat-sangat tidak exciting, karena memang tidak ada apa-apa di dalamnya. Kalian akhirnya jadi malas, akhirnya bisa berefek ke doom scrolling gitu ya. Kalian main TikTok terus, main Instagram terus, ya social media atau YouTube terus, atau binge watching Netflix misalnya. Atau misalkan kalian ya malas-malasan, cuma tidur-tiduran, tidak melakukan apapun. Kalian hanya cuma bangun, makan, kerja untuk survive doang. Kayak hidup itu meaningless. Mungkin kalian itu gak malas, mungkin kalian itu gak menyedihkan hidupnya. Mungkin kalian cuma gak punya purpose of life aja. Nah, di sini gue bakal bantu kalian untuk mencari purpose of life. Kenapa? Karena gue merasakan sendiri susahnya, gak enaknya gak punya purpose of life itu. Gak punya why di dalam hidup kita. Gak punya salah satu hal yang bisa menjadi guiding star-nya kita. Akhirnya setelah gue mencari dan akhirnya dapat, gue bikin channel ini karena itu purpose gue. Purpose gue adalah salah satunya membuat kalian lebih memahami diri kalian sendiri, mengenal diri kalian sendiri, dan bisa hidup lebih bermakna dengan memaksimalkan apa yang ada di dalam diri kalian. Di sini sekarang gue akan bahas tentang purpose of life. Sebelum itu, sebelum kita masuk gimana caranya, gue harus membagikan dulu kriteria-kriterianya dan definisi-definisi dari purpose of life. Gimana sih? Apa sih yang dimaksud purpose of life itu? Nah, di sini gue udah ada catatan ya untuk membantu gue, karena ini videonya uncut, unscript ya, diedit sedikit paling awal sama akhirnya doang dan ditambahin subtitle. Karena ini basically vlog ya. Nah, oke. Yang pertama nih. Oke. Saya buka-buka dulu. Oke. Purpose of life, definitionnya. Definisi dari purpose of life adalah emotional connection. Jadi koneksi emosional terhadap sesuatu hal yang kita pikir itu tuh sangat penting, kita pikir sangat penting, dan itu sangat berharga untuk dikejar. Worthy. Ya, berharga untuk dikejar, berharga untuk dicapai, berharga untuk digapai. Oke? Definisinya gue garis bawahi 3 hal. Pertama adalah emotional connection. Bahwa purpose of life harus ada hubungan secara emosional. Karena purpose of life itu atau why itu dasarnya kalau di dalam otak itu bukan di prefrontal cortex, tetapi di limbic system atau di reptil, otak reptil kita. Sehingga otak reptil itu nggak bisa tuh merangkai kata-kata, lebih ke perasaan, lebih ke emosi. Dan kita sudah dilahirkan dengan ya gen-gen, dengan DNA, dengan ya potensial yang ada untuk merealisasikan apa sih sebenarnya purpose of life kita. Karena itu sudah ada terlahir dari dalam diri, itu hanya bisa diakses secara emosional. Sehingga kita kadang sulit sekali untuk membicarakan atau merangkainya dengan kata-kata purpose of life kita sendiri. Makanya emotional connection. Kita tahu itu purpose of life kita karena kita feel it, karena kita merasakan itu. Oke, yang kedua yang digarisbawahi dari definisi purpose of life adalah yang kita pikir itu penting. Ya pasti penting. Kenapa? Karena kalau nggak penting ya bukan purpose of life kita ya. Dan yang ketiga adalah worthy to strive for, atau sangat berharga untuk kita capai, sangat berharga untuk kita gapai, karena
itu adalah purpose of life kita. Kalau misalnya nggak berharga untuk dicapai, kalau nggak, ya tidak worthy, ya itu bukan purpose of life. Ya balik lagi seperti itu ya. Nah, oke. Apa sih jadinya efeknya? Nah, kita lanjut ke efeknya. Apa sih efek kalau misalkan kita punya purpose of life? Yang pertama adalah kita merasakan kepuasan di dalam hidup kita. Apapun yang kita lakukan itu menghasilkan kepuasan dan membuat kita lebih percaya diri tentunya ya, membuat kita lebih merasa bahwa oh ternyata dunia ini gak seburuk itu gitu ya, gak punya rasa regret gitu ya, rasa penyesalan. Karena apa? Karena kita hidup sepenuhnya mempunyai purpose of life. Nah, bahasa di sini adalah puas, di sini adalah fulfillness, oke? Nah, fulfillness dengan happy itu beda. Kalau misalkan kita happy doang, happy itu kadang efeknya cuma sebentar aja. Kita ngelihat video lucu itu happy loh, tapi ya cuma spike of dopamine, naik aja dopaminnya, kita happy sebentar tapi ya udah nggak ada lagi, dan itu efeknya nggak long lasting. Sedangkan fulfillness itu long lasting. Oke? Ketika kita punya purpose of life, kita tuh bukan merasakan happy lagi, tapi di atasnya yaitu fulfillment, lebih lama. Dan efek lainnya selain fulfillment adalah impactful. Itu berimpact gak cuma kepada kamu, tetapi ke orang-orang sekitar. Oke? Yang ketiga, membuat kamu lebih cepat untuk belajar dan menerapkan ilmu yang kamu serap untuk merealisasikan ide-ide atau misalnya purpose of life kamu. Itu efeknya. Ada 3. Pertama fulfillment atau fulfillness. Yang kedua impactful. Yang ketiga adalah belajar menjadi lebih cepat dan implementasinya akan lebih cepat. Oke. Selanjutnya adalah kriteria. Kriteria dari purpose of life ini, gue sudah menyusun ada 3 kriteria ya. Yang pertama adalah love versus like. Love versus like. Kalau love itu sebenarnya kita harus mengetahui perbedaan love sama like dulu. Kalau misalnya like, kita suka, ya kita suka sih sesuatu misalnya ya. Kalau misalnya contohnya ibu dengan anak, ya kadang ibu itu ada waktunya ketika suka sama anaknya, mungkin waktu rajin, waktu ngebantuin gitu ya. Tapi kadang juga ada rasa gak sukanya, keselnya sama anak. Kenapa? Karena merasa bahwa ini anak susah disuruh misalnya ya. Nah, tetapi walaupun rasa suka itu dan rasa tidak suka itu ada, ibu itu tetap mencintai anaknya. Dan kriteria dari purpose of life adalah love. Kita harus mencintai apa yang kita dambakan, apa yang kita impikan, apa yang menjadi why kita. Oleh karena sifat love ini, apapun yang mungkin kita rasa nggak enak gitu ya, kita tetap menjalaninya karena kita cinta. Nah, itu pertama, love. Yang kedua adalah service. Kalau nggak ada impactnya buat orang lain, kalau nggak ada hasilnya, kalau nggak ada efeknya bagi orang lain, menurut gue itu bukan purpose of life. Kalau cuma mengejar goals pribadi, contohnya punya mobil Lamborghini, contohnya punya duit segepok bertriliun-triliunan atau bermiliar-miliar, terus apa?
Kalau sudah dicapai apa? Kalau bahasanya Simon Sinek, itu tuh finite game. Jadi itu tuh bisa diukur. Karena bisa diukur dan ya bisa dicapai juga tentunya gitu ya. Ketika kita sudah mencapainya, itu kita kebingungan untuk ngapain lagi. Dan salah satu rasa kebahagiaan, fulfillment yang kita dapatkan sebenarnya itu tuh bukan dari pencapaian kita sendiri, tetapi gara-gara kita bisa membantu orang lain loh. Jadinya service itu sangat penting. Bahwa purpose of life kita itu harus didasarkan service. Didasarkan kita ingin membantu orang lain. Kalau hanya untuk diri kita sendiri, itu bukan service, tapi selfish gitu ya. Oke. Nah, itu yang kedua. Kriterianya, yang pertama love, yang kedua itu service. Yang ketiga adalah inspiration versus manipulation. Apa yang kita jadikan purpose of life itu harus menginspirasi orang lain untuk melakukan sesuatu, atau menjadi sesuatu, atau memperbaiki sesuatu, bukan memanipulasi sesuatu. Bayangkan kalau purpose of life kalian adalah memanipulasi orang, begitu mengerikan purpose of life itu, bahwa ternyata kayak ya manipulasi. Kalian pikir bahwa manipulasi itu worthy untuk kalian perjuangkan. Apakah itu important? Ya mungkin important buat diri kalian sendiri ya, tetapi apakah itu worthy? Apakah itu hal yang patut untuk dijadikan purpose of life? Ya enggak kan. Berarti harus ada inspiration di sana. Oke. Terus gimana cara mencarinya? Nah ini menarik ya. Mencarinya, jadi saya setelah memformulasikan, setelah ya mencari-cari gitu ya, pengalaman hidup juga, ada 2 cara. Saya bagi 2 cara. Gimana caranya untuk mencari purpose of life? Cara pertama adalah mencari familiarity. Oke? Familiarity. Jadi saya kelompokkan di familiarity pertama. Yang kedua adalah dengan problem. Jadi ada familiarity, ada problem. Oke? Yang pertama dari familiarity, teknik pertama dari familiarity adalah tanya teman kalian. Ask your friend. Ini dari Simon Sinek. Jadi namanya tuh friend practice. Tanya teman kalian, best friend kalian, teman-teman kalian yang kalian rasa dekat, tapi nggak boleh terlalu dekat seperti keluarga atau saudara gitu ya, yang tahu kalian sepenuhnya. Kalian tanya teman kalian, kenapa sih kita temenan? Kenapa sih kamu masih mau temenan sama saya yang notabene-nya seperti ini? Nanti teman kalian kayak, apa ya? Susah ngomongnya. Tapi akhirnya teman kalian itu bakal mendeskripsikan kalian. Apa value kalian yang gak bisa kalian lihat dari diri kalian sendiri. Biasanya orang lain tahu. Teman-teman kalian tahu. Nanti bakal mendeskripsikan tuh, oh value kamu tuh ini, itu, ini, dan banyak hal. Itu yang pertama. Terus pertanyaannya, gimana kalau nggak punya teman yang dekat? Oke, masih ada cara kedua. Tenang ya. Cara yang kedua adalah, coba kalian ingat memori-memori yang sangat penting bagi kalian. Mungkin bisa memori tahun-tahun lalu atau waktu kalian kecil gitu ya. Tapi memori-memori ini kalian kumpulkan dengan kriteria yang seperti ini. Bahwa memori itu kalian pikir itu sangat mengesankan pertama. Dan kedua adalah kalian ingin ada di memori itu terus menerus. Kalian gak mau keluar dari rasa atau memori itu. Coba deh kalian pikir,
Kalau contoh dari saya adalah ketika mentoring, memori yang nggak pernah dilupakan oleh gue atau oleh saya gitu ya, adalah ketika pertama kali memberanikan diri turun ke SMP, walaupun saya masih SMA, untuk menjadi mentor. Di sana saya banyak belajar gimana caranya ngomong, gimana caranya bisa menjawab sesuatu, gimana caranya menyampaikan sesuatu. Nah, core memory itu gue kumpulkan nih. Oke, satu. Yang kedua adalah core memory ketika dimentoringin oleh mentor saya ketika SMA. Ada mentor yang sangat bagus, yang saya, wow, luar biasa banget. Dan itu menjadi core memory yang, wah, ini enlightening nih. Enlightenment-nya tuh, wah, sangat luar biasa. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga adalah ketika belajar sejarah di bimbel oleh salah satu guru bimbel. Itu tuh ngejelasinnya, storytellingnya tuh enak banget. Kayak, oh, sejarah bisa kayak gini ya, mengasyikan ini ya ternyata. Nah, ketika saya kumpulkan itu banyak hal, cari silver liningnya, cari apa sih benang merahnya, apa sih yang menghubungkan semua itu. Oh, ternyata saya itu ketika digabungkan gitu ya, ketiga hal itu, oh, ternyata apa yang saya sukai, apa yang familiar yang saya sukai, yang mungkin gift bagi saya adalah itu, gift yang saya punyai adalah saya ingin menginspirasi orang untuk memaksimalkan yang ada di dalam dirinya, untuk menjadi dirinya sepenuhnya dan bisa hidup dengan potensi yang dia miliki. Makanya saya suka menjadi mentor. Mengapa saya suka belajar? Kenapa saya suka ketika si guru sejarah itu storytelling? Karena itu yang menjadi basis saya. Ternyata kenapa saya hidup di dunia ini? Why? Kenapa saya punya purpose of life ini? Dan akhirnya ketika mencari satu hal atau banyak hal yang familiar dari memori-memori yang kalian anggap penting itu, kalian mendapat, oh, kita kecenderungannya, kita punya skill atau kita punya suatu hal yang kita sangat cintai, senangi di hal tersebut gitu ya. Nah, frameworknya adalah, jadi step back, kita ingat step back gitu ya. Udah itu collect, kita kumpulkan. Udah itu connect, gabungkan apa yang menjadi sesuatu hal yang menurut kalian itu penting. Itu yang kedua. Nah, terus adalah ada yang ketiga gitu ya. Ini cara yang ketiga itu namanya adalah role model. Nah, kalian pasti punya orang-orang yang menjadi role model di hidup kalian. Contohnya kalau saya Nabi Muhammad gitu ya, kalau pembisnis ada lagi, atau misalnya psychologist beda lagi. Kalian pasti punya role model yang kalian sangat-sangat kagumi gitu ya. Nah, coba kalian list role model itu dan kalian tulis kenapa kalian suka sama role model tersebut. Dan jangan satu ya, banyak ya. Misalnya role model kalian ada 3 atau 5 atau 6. Tulis apa yang menjadi hal yang membuat kalian terinspirasi, membuat kalian tuh seneng banget sama role model itu. Terus cari kesamaan dari setiap role model itu. Dan dari sana kalian tahu, oh, ini hal-hal yang mungkin menjadi purpose of life saya, karena saya sangat menyukai ini. Itu yang ketiga, role model. Oke. Yang keempat itu ada ikigai. Nah,
ada ikigai ya. Nah, ini seperti ini, ikigai. Nah, ikigai itu artinya apa? Ikigai itu artinya reason for being. Alasan kenapa kita ada di dunia ini. Intinya seperti itu. Nah, ikigai itu mempunyai 4 kriteria yang harus dipenuhi agar kalian punya reason for being atau ikigai. Yang pertama adalah kalian harus punya rasa cinta. Seperti yang sudah dibahas tadi ya. Ada cinta. Yang kedua adalah apa yang dunia butuhkan. Selain cinta, kalian harus punya yang namanya yang dunia butuhkan. Yang ketiga adalah apa yang kalian dibayar untuk itu. Yang keempat adalah apa yang kalian bagus kerjakan, apa yang kalian anggap kalian skillful di dalamnya gitu ya. Jadi yang pertama adalah love, yang kedua adalah world needs atau dunia butuhkan, yang ketiga adalah apa yang kalian dibayar untuknya, dan apa yang kalian skillful atau kalian good at that thing. Kalau kalian punya 4 itu dan digabungkan, kalian punya ikigai. Jadi kalian harus ngelis dulu apa sih yang kalian cintai gitu ya. Oh, kalian suka banget nih misalnya hal-hal yang berbau tentang storytelling contohnya, atau bisnis. Kalian catat tuh. Udah itu, apa yang dunia butuhkan. Apa yang dunia butuhkan? Oh, ternyata yang dunia butuhkan adalah pembisnis yang seperti apa. Atau misalnya yang dunia butuhkan adalah edukator-edukator yang seperti apa. Terus apa yang kalian dibayar untuknya. Kalian harus tahu gimana caranya monetisasi. Yang keempat adalah apa yang kalian skillful di dalamnya, good at that thing. Contohnya kalian bagus atau hebat dalam mengerjakan editing. Atau misalkan kalian jago untuk misalnya storytelling atau yang lainnya, atau membuat video, content creation. Kalian list itu semua dan cari apa kesamaan, apa yang saling beririsan di keempat hal itu. Itu ikigai. Nah, selanjutnya adalah itu kan dari hal-hal yang familiar. Kelompok pertama yang dibagi gitu ya, ada familiar. Yang kedua adalah problem. Nah, jadi kalau familiar kita cari kesamaan-kesamaan dari hal-hal yang positif. Kalau problem adalah kita mencari purpose of life dari suatu hal yang kita resah, yang menurut kita itu problem, yang menurut kita itu tuh tidak mengenakan gitu ya. Nah, yang pertama ini ada konsep dari Carl Gustav Jung. Itu ada namanya, sebentar. Nah, ada yang namanya tuh voluntary sacrifice. Nature dari dunia ini adalah bahwa dunia ini pasti ada yang namanya sacrifice atau penderitaan. Karena penderitaan itu kita merasa bahwa kita tuh selalu didorong kepada masalah, kepada problem. Dan itu yang membuat hidup kita tidak enak, karena kita merasakan penderitaan. Terus gimana caranya kita lepas dari penderitaan itu? Kata Carl Jung, caranya kamu lepas dari penderitaan adalah dengan memiliki voluntary sacrifice. Oke? Voluntary sacrifice itu kayak gimana? Ya, kita secara volunteer memilih apa yang kita anggap itu layak untuk kita menderita di dalamnya. Oke? Contohnya, kalau misalnya kita hidup gitu ya, kita nggak punya voluntary sacrifice atau namanya forced sacrifice, kita merasa bahwa hidup itu bakal capek terus karena kita tuh menderita di dalamnya, terus menderita. Tetapi kalau misalkan voluntary sacrifice, kita volunteer, kita dengan conscious memilih sesuatu hal itu.
kita contohnya dengan conscious memilih, saya ingin menjadi edukator di dunia tertentu misalnya. Saya ingin membantu orang-orang lepas dari adiksi atau misalnya lepas dari penggunaan narkoba. Itu kan penderitaan. Kita tuh menderita di dalamnya. Tetapi karena kita volunteer, kita mendapatkan kebahagiaan akhirnya di sana. Karena kita pikir itu penting, itu worthy. Gitu ya. Nah, gara-gara itu kita harus mempunyai voluntary sacrifice. Oke. Selanjutnya adalah problem di dunia ini atau masalah di dunia ini akan selalu ada, konstan. Atau di dalam Islam bahwa hidup itu adalah ujian. Kalau misalnya kita nggak memiliki ujian lagi atau nggak punya problem lagi, kita tuh nggak hidup. Nah, bayangin kalau misalkan kita diem aja, kita nggak punya voluntary sacrifice, pasti problem itu akan datang. Random problem itu akan menjadi problem kita, karena problem ya sifatnya dunia itu akan terus nge-push problem kepada kita. Sampai pada akhirnya kita milih problem yang menurut kita pantas untuk kita jadikan problem. Akhirnya, kalau misalnya kita lihat nih, ini suatu hal problem nih. Contohnya, kita ngelihat di Indonesia banyak pengangguran misalnya ya. Banyak orang nggak tahu tujuan hidupnya, itu kan problem. Nah, saya mengambil voluntary sacrifice ke sana. Saya ingin orang-orang itu lebih ngerti loh tentang dirinya sendiri. Nah, akhirnya walaupun saya menderita gitu ya, harus belajar, harus bikin video, harus mengedukasi kalian semua tentang ini, tetapi akhirnya senang juga. Karena apa? Karena itu sesuai purpose saya. Oke? Nah, itu adalah dari sisi-sisi negatif. Atau yang kita bisa lihat, kalau misalnya di dalam hidup kalian, kalian merasakan bahwa hidup kalian tuh sangat tidak enak karena kalian pikir kalian ya hidup di kondisi yang sulit karena mungkin ya keluarga kurang berada, akhirnya edukasinya minim, sehingga kalian pikir ini problem banget nih, problem di hidup saya. Gara-gara saya punya problem itu, mungkin itu adalah tujuan hidup saya. Nah, ini prinsip yang ketiga dari problem. Selain dari pertama adalah sacrifice, yang kedua adalah hidup itu adalah ujian atau ya problem. Yang ketiga adalah prinsip dari Marcus Aurelius, obstacle is the way. Bahwa sebenarnya yang jadi halangan itu sebenarnya jalannya loh. Contohnya apa? Contohnya, saya itu bingung kalau misalkan gimana caranya cari uang. Ya kan? Gimana ya caranya mendapatkan pundi-pundi rupiah gitu ya. Ya akhirnya caranya adalah ya dengan menyelesaikan problem itu. Jadi obstacle yang kita hadapi adalah jalan kita sebenarnya. Nah, itu obstacle is the way. Contohnya lagi, obstacle ya orang-orang di luar sana adalah nggak pede contohnya. Ya jalannya, satu-satunya jalan biar problem itu selesai adalah dengan cara ya jadi pede, belajar caranya jadi pede. Jadi obstacle is the way. Oke? Paling itu aja. Recapnya adalah bahwa kita harus punya goals, kita harus punya purpose bukan goals. Purpose of life yang worthy, yang layak untuk diperjuangkan dan impactful terhadap orang lain. Udah itu kita bisa mencari purpose of life dengan dua kategori cara. Yang pertama dengan familiarity, mencari apa yang kesamaan yang ada di dalam hidup kalian. Yang kedua adalah dengan problem.
dengan mencari suatu hal yang menjadi keresahan di dalam hidup kalian. Oke, paling itu aja. Thank you. Bye-bye.